Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Doris Channel di sini. Dan mudah-mudahan sahabat Bang Doris Channel tentunya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bang Doris Channel yang saya banggakan dan saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan sebuah kalimat, yaitu tentang mengendalikan sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Diriku yang memiliki sesuatu saja akan hilang. Mana mungkin kutangisi sesuatu yang hilang. Perasaan sedih adalah emosi yang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Rasanya tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kesedihan. Bahkan aneh ketika mengalami kepedihan, seseorang tidak bersedih. Kesedihan berhubungan dengan cinta biasanya. Cinta kepada seseorang atau cinta kepada sesuatu. Kehilangan yang dicintai itulah yang membuat seseorang bersedih. Ditinggal mati anak atau istri misalnya, sudah sewajarnya membuat seseorang sedih. Jika tidak bersedih, itu berarti tidak mencintai anak dan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersedih. Bahkan beliau sempat menitikkan air mata. Ini terjadi ketika beliau harus berpisah dengan sang buah hati tercinta, Ibrahim, yang meninggal dalam usia dini. Perasaan sedih bisa dialami oleh siapa saja. Meneteskan air mata juga wajar. Namun jangan sampai perasaan sedih tidak terkendali. Apalagi sampai berlarut-larut, yang akhirnya produktivitas kerja terganggu, tidak bisa berkonsentrasi, melamun terus, wajah terlihat muram, makan minum tidak terasa, tidur susah, tak ada lagi keceriaan, yang ada malah perasaan sumpek. Hidup jadi tidak nyaman. Alih-alih ingin hidup bahagia, yang didapat malah sengsara. Ini jelas sangat mengganggu. Wajar jika manusia tidak menyukai perasaan sedih. Karena itu manusia selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa mengundang kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memohon perlindungan dari perasaan sedih. Beliau selalu berdoa ketika sedih itu dengan doa seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hudni. A'udzubika minal ajzi wal kasali. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari perasaan gundah dan sedih. Hamba berlindung kepada Engkau dari sikap lemah dan malas. Hamba berlindung kepada Engkau dari sikap bakhil dan pengecut.
hamba juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Hadis riwayat Abu Daud. Masalahnya bagaimana mengendalikan kesedihan. Bila sabar dan ikhlas itu tentu berpahala. Tetapi bila meratap dan berputus asa, ini jelas berdosa. Mengendalikan sedih bukan berarti tidak boleh menangis. Tetesan air mata merupakan ekspresi kesedihan. Dalam kondisi semacam itu, menangis adalah sesuatu yang wajar karena merasa kehilangan orang yang dicintai. Tidak ada larangan menangis. Yang tidak boleh adalah meratap, meraung-raung, dan berputus asa. Ada sebuah kalimat, menangislah engkau sepuas-puasnya, karena air matamu adalah doa, dikala engkau tidak mampu berdoa. Ada hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Umar, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Kala itu beliau ditemani Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Tiba di dekat Ibnu Ubadah, beliau menangis. Para sahabat juga ikut menangis melihat kejadian itu. Lalu beliau berkata, "Tidakkah kalian mendengar? Allah tidak mengazab karena air mata dan kesedihan hati. Namun Allah akan mengazab atau merahmati karena ini." Seraya beliau menunjuk lidahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah lain diriwayatkan Bukhari, sahabat Anas yang menuturkan, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggui putranya Ibrahim. Rupanya sang putra sedang menghembuskan napas terakhir. Ini juga membuat beliau meneteskan air mata. Melihat ini, Abdurrahman bin Auf berujar, "Anda juga menangis ya Rasulullah?" Ibnu Auf, "Ini adalah tangis kasih sayang," jawab beliau seraya melanjutkan tangisnya. "Mata boleh menitikkan air mata," lanjut beliau. "Hati boleh bersedih, tetapi kami hanya akan mengatakan sesuatu yang diridhoi Allah. Kami benar-benar merasa sedih karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim." Kemudian seorang psikolog kenamaan, Dale Carnegie, tahun 2003, memberi 3 langkah praktis mengatasi kesedihan. Ketiganya dikemukakan dalam buku How to Stop Worrying and Start Living. Bagaimana menghentikan kecemasan dan memulai hidup. Nah, langkah yang pertama, ini kata menurut Dale Carnegie, langkah yang pertama, menganalisis kemungkinan paling buruk yang bakal terjadi. Senaraikan semua kemungkinan dari yang paling ringan sampai yang paling buruk. Langkah ini tidak bisa disepelekan. Dengan mengetahui semua kemungkinan buruk, yang pasti kita tidak akan kaget ketika menghadapi hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Nah, jadi langkah yang pertama menurut Dale Carnegie itu adalah menganalisis kemungkinan permasalahan atau kemungkinan yang paling buruk. Tujuannya agar ketika
ada hal yang buruk, kita sudah tidak kaget lagi untuk menghadapinya. Nah, kemudian langkah kedua, siap menerima kemungkinan buruk, bahkan yang paling buruk sekalipun. Inilah kiat yang paling penting, dan bila langkah kedua ini gagal, maka sudah gagal kita menghadapi kesedihan. Bahkan sebenarnya bisa saja kita melompat kepada langkah kedua ini. Yang penting kita memiliki kesiapan untuk menerima kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Terimalah apa adanya, sebab menerima apa yang telah terjadi adalah terapi mujarab untuk menghadapi kesedihan. Itu kata William James. Hal senada juga dikemukakan oleh Lin Yutang dalam sebuah bukunya, yaitu Importance of Living. Ia mengatakan bahwa ketentraman batin sesungguhnya berpangkal dari kesiapan menerima keadaan yang paling buruk. Terimalah apa adanya, sebab menerima apa yang telah terjadi adalah terapi mujarab untuk menghadapi kesedihan. Kesiapan tersebut diwujudkan dengan sabar dan ikhlas. Sabar menghadapi kenyataan, tidak keluh kesah, apalagi sampai putus asa atau bunuh diri. Ikhlas melepas orang atau sesuatu yang paling dicintai. Yakini bahwa segala sesuatu adalah keputusan Allah. Semua akan berpulang dan kembali kepadanya. Manusia itu tidak punya apa-apa, semua hanya titipan belaka. Suatu saat titipan itu akan diambil. Terimalah itu sebagai kenyataan. Sebuah hadis cukup menjadi penghibur. Ummu Salamah yang meriwayatkannya. Dalam sebuah hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika seorang hamba ditimpa musibah, sejatinya ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma zurni fi musibati waqlub li khairan minha. Kita adalah kepunyaan Allah, dan hanya kepadanya kita semua kembali. Ya Allah, berilah hamba pahala dalam musibah ini, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Dengan begitu, Allah akan memberinya pahala atas musibah tersebut, serta menggantinya dengan hal yang lebih. Hadis riwayat Muslim. Inilah sebuah ungkapan yang mengekspresikan totalitas kepasrahan, siap menerima kenyataan yang paling pahit sekalipun, berserah diri kepada Zat yang menguasai segala ada. Rasanya tidak ada kesiapan total menerima kenyataan pahit melebihi doa tersebut di atas tadi. Dengan doa ini kita berusaha mengendalikan kesedihan dan putus asa. Tidak ada yang perlu dirisaukan, toh semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian langkah yang ketiga, ini menurut Dale Carnegie, langkah ketiga adalah berusaha memperbaiki ikhtiar, tetapi diperlukan bangkit dari keterpurukan. Tetap harus dilakukan. Berencana dan berusaha itulah tugas manusia. Selebihnya serahkan kepada Allah. Disinilah konsep hijrah diterapkan. Hijrah dari keterpurukan menuju kebangkitan, dari keburukan menuju kebaikan, dan hijrah dari kesedihan menuju kebaikan. Sahabat Bang Doris Channel yang saya kagumi, itulah
seutas bahasan paparan tentang mengendalikan sedih, dan mudah-mudahan dari apa yang telah dipaparkan tadi bisa ditarik makna walaupun sedikit, paling tidak bisa menjadi pengobat hati yang sedang gundah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.